Teh Aisyah itu biasa makan hanjeli dalam bentuk apa Teh? Oh, aku pernah makan hanjeli dalam bentuk bubur, terus dalam bentuk kue. Itu enak kok kalau dijadiin kayak gitu. Oh, ini anjeli mentah juga doyan. Kalian lagi ngapain? Nah, kita lagi ngupas pepaya Pak, sama jeruk. Kita lagi makan jeruk juga. Buah-buahan. Oh, kulitnya dimakan sekalian kan ini. Ini mau buat apa? Ini mau dibuat teh, Pak. Ya, teh kelor. Teh kelor. Terus kalau ini? Kalau ini bisa langsung dimakan. Langsung dimakan. Ini. Kamu ngerti nggak kalau makan kayak gini tuh manfaatnya apa buat kamu? Selain rasa enak? Buat nambah vitamin C dalam tubuh kita, Pak. Walah, koyo banget. Kamu di jurusan apa sekolahnya? Aku jurusan pendidikan agama Islam. Agama Islam. Islam bener. Iya, Pak. Oke. Kalau kamu? Pengembangan kurikulum. Kamu? Aku pertanian. Tapi di UIN semua ini. Lupi. Bapak, aku mau nanya deh. Apa? Ini Pak, kenapa di Odesa tuh menggerakkan di hanjeli, terus di kelor, di pepaya, padahal masih ada buah-buahan yang lain gitu Pak, atau enggak tanaman yang lain gitu yang bisa diproduksi juga. Kenapa Odesa Indonesia tuh kekeh di ini di Nah, karena satu, kalau hanjeli aspek gizinya bagus, terus cara nanamnya mudah. Kan petani-petani juga banyak yang susah kalau dikasih jenis tanaman yang repot. Sebenarnya kalau mau banyak hasil apa-apa nah budidaya anggrek. Oh ya. Kalau maunya duit. Tapi kan ribet kan kalau anggrek itu dan nggak bisa dimakan. Oke, yang bisa dimakan kan juga banyak dan lebih cepat ada kalau hanjeli ini berapa? 3,5 bulan, 4 bulan kan masuknya. Nah, hanjeli kan bisa ditanam di pinggir-pinggir ladang tanpa mengganggu. Jadi gini, kalau ke petani itu, Pak nanam apa? Nanam sayur kan. Ganti aja Pak. Nggak gampang kan kayak gitu. Iya. Sayur di pinggirnya masih bisa dong Pak, ada ruang kosong. Nah, yang bagus apa? Hanjeli, yang paling gampang juga ditanam. Bahkan daripada sorghum kan lebih gampang. Hanjeli tingkat kekuatannya apa-apa kan hanjeli lebih keren. Jadi begitu kalau hanjeli. Terus yang kedua gizinya bagus. Terus nggak cepet busuk juga. Terus kita siap pengolahan. Terus peminatnya juga marketnya itu tidak usah pusing. Kalau di Odesa kan diurus sama dulu siapa Hamid sama Fadil, kan sekarang ya segmen tertentu aja. Dibeli beberapa puluh orang aja habiskan hasil panennya. Ya, dan sebagian kan harus dikasih makan anak-anak bisa, karena supaya kalau nanam itu dimakan. Dan gizinya bagus hanjeli. Kamu sekolah di Pertanian, UIN. nggak ngerti nggak kayak gizi hanjeli? Baru tahu Pak, soalnya biasanya kan kalau di kuliahan itu lebih fokusnya ke hortikultura, kesayuran, sama kepangan doang gitu. Nah, ini kan tanaman pangan juga. Iya sih, tapi yang utamanya Pak, kayak padi, jagung gitu. Jadi nggak susah belajar gizi, asal rujukannya kan dari sumber-sumber misal FAO atau sumber nutrisi kajian apa yang dari Amerika itu banyak. Sumber gizi Balitbang Pertanian juga ada. Udah cukup, nggak harus pintar-pintar tentang gizi dan nggak usah diteliti juga, karena sudah dibuktikan juga kalau kita makan kan lebih kenyang, lebih awet. Terus petani-petani itu kalau makan hanjeli lebih bugar fisiknya, lebih tahan. Termasuk kelor. Nah, sahur pakai kelor ini nggak lapar. Karena asupan gizi-gizi yang nggak lengkap itu dilengkapi dengan kelor gitu maksudnya. Nah, kalau Odesa ngerakin kelor di petani yang sudah jelas alasannya. Satu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kurang gizi. Itu sudah jelas. Udah bodoh, miskin, berkurang gizi, jadi harus dikasih kelor. Ya kalau sebenarnya tanaman-tanaman lain kan juga bergizi ada, tapi kalau kelor itu memang ada spesialnya, yaitu banyak kekompletan gizinya yang, dan ini sudah fakta ya, bukan hanya penelitian. Kenapa orang
petani, ribuan petani itu mau makan kelor karena mereka merasakan manfaatnya. Bisa sakit masuk angin, pokoknya sakit ini, encok, pegelinu kan kalau petani itu biasanya. Ya udah makan kelor bugar gitu aja. Terus yang sakit jantung juga ada yang pulih lah, nggak sembuh total tapi paling tidak terbantu. Yang stroke juga dia merasa manfaatnya sembuh dari setelah rutin 3 bulan makan kelor rutin, wah bugar kan. Jadi ada fakta-fakta kayak gitu. Sementara kalau makan bayam aja gitu kan selama 3 bulan stroke-nya belum ada bukti ya. Kalau ada bukti ya bagus juga sih. Cuman kalau kelor udah banyak. Gara-gara anjuran kita makan kelor jadi mereka ya alasannya sesederhana itu. Jadi kalau ya kenapa ya sesederhana itu kok jadi solusi. Nah orang Indonesia itu memang nggak mau mikirnya yang susah-susah, malah padahal tanahnya kosong, tanamnya pepaya lah kamu jadi makan kan. Iya. Tapi kamu itu gini-gini mestinya harus bayar ke petani, kamu kesini minta gratis ya. Nah caranya begitu. Nah ini solusi untuk Indonesia. Ini kan juga pepaya kita gerakin juga supaya tanah-tanah itu tidak kosong. Ini kan banyak tanah melonjak. Kamu kalau aku tanya, Bilmi, kalau di desa-desa itu di kampungmu di mana? Rumahku di daerah Margahayu Raya. Kamu di sekitar Margahayu Raya itu lihat pohon pepaya berapa jumlahnya? Kayaknya hampir nggak ada ya kan? Hampir nggak ada. Kalaupun ada, pernah lihat biasanya sekilas lewat, ya, cuma 1-2, itu pun setelah kita jalan berkilo-kilo sebenarnya. Iya. Kalau orang sering bilang di desa kan banyak pohon pepaya, nggak banyak juga. 5 kok banyak, penduduknya berapa? Ini kita ada bukti kan, itu siapa Fadil itu kan neliti program tani pekarangan, terus yang nanam pepaya. Kalau satu keluarga isinya 4 orang punya pohon pepaya 6, itu aja nggak bisa dijual, dimakan sendiri masih kurang. Oh iya, Pak. Lah iya, padahal satu pohon pepaya isinya bisa 50, mereka kan panen 1-2 diambil terus. Jadi sekecil-kecilnya rumah tangga di desa atau di kota mestinya punya pohon pepaya 15. Itu baru rutin makan pepaya terus, nggak usah beli. Itu pun nanti kalau 9 bulan udah panen, terus pas tahun kedua harus disusuli lagi supaya nanti kalau mati kan pepaya nggak lama kan, 2 tahun 3 tahun kadang-kadang udah haus mati. Ada juga yang 4 tahun aku pernah lihat ini, tapi rata-rata 3 tahun. Ya mau pepaya, tapi kan panennya cepat. Nah kalau yang mau lama 100 tahun mau. Apa itu Pak? Ada? Kelapa, tapi kamu nunggu 17 tahun panennya. Bapak mau nanya lebih jauh. Apa? Tadi kan udah dijawab ya Pak, kenapa udah bisa menggerakin ini, karena tentu banyak gizinya juga. Nah, gimana respon petani gitu Pak menerima soal ini? Soalnya kan ini jarang gitu ya Pak di Indonesia gitu, malahan jarang banget digerakin gitu. Itu gimana Pak? Apalagi kelor kadang suka dikaitin sama hal-hal mistis gitu Pak kalau di kampung aku gitu. Nah itu gimana Pak respon para petani gitu? Apa itu ada petani Roni. Ron, kamu disuruh nanam kelor sama Kang Ujang, kenapa mau? Ya satu kan udah tahu khasiatnya untuk Tahu itu dikasih tahu maksudnya. dikasih tahu sama Kang Ujang. Untuk Kok ya, kamu percaya sama Ujang? ya soalnya saya lihat-lihat di Google emang bagus petani aja itu. di Google, ngerti Google kan? Ya khasiatnya. Terus kalau hanjeli itu nenek saya pernah dulu dibikinin tape. Oke. Enak gitu. Oke. Ya gitu salah satu responnya petani. Nah kamu kepengen informasi respon yang bagaimana? Kayak gitu loh, semudah itu kan? Iya. Ngasih tahu ke petani gitu. Terus mereka menerima. Iya. Oke, kalau yang nggak ngerti Google, Roni kan
Itu petani setengah tukang ojek, jadi megang handphone kan, jadi ngerti Google. Yang tidak ngerti Google, nah aku nggak mau jawab nih. Kalau aku kan ketemu petani, aku jelasin, mereka ngangguk-ngangguk, tapi aku nggak percaya mereka sepakat. Tapi aku juga nggak akan pesimis mereka akan menolak, enggak, ya biarin aja. Kan ada tindakan nanti nyebar bibit macam-macam, salah satunya kelor. Terus petani ke sini kan puluhan, bahkan ratusan yang sering kita undang. Di sini dikasih minum kelor. Kadang-kadang juga nggak bisa kita kasih tahu itu minuman apa, diminum. Enak, oke. Ya enaknya kelor itu nggak ada rasanya, itu maksudnya ya kayak teh tawar. Kalau orang Sunda kan minumnya teh tawar juga kebetulan kan. Sama, jadi ya oke. Setelah itu, nah itu kelor kita kasih tahu. Nah kan nggak apa-apa. Nggak beracun gitu loh pertama. Yang kedua, khasiatnya sudah dirasakan. Itu Ujang itu sering dulu bodohi petani kan, dikumpulin, diminumin kelor dulu semua. Terus yang sakit dikasih kelor. Terus proses penyembuhannya kan kita ya udah. Jadi kalau ngerakin masyarakat itu kayak begitu, bukan seminar, sosialisasi, nah, terus diundang, terus petaninya pulangnya dikasih kaos, dikasih tas, habis itu nanam nggak? Jadi kalau mau menggerakkan petani itu ya dengan komunikasi yang kurang lebih alamiah, natural, yang ya seperti Ron nanam buat apa Pak? Ya udah sambil tanam, oke, nanya, ngobrol, ya oke, oh iya gitu, dicek ke Google gitu kan, ya gitu, oh iya benar kelor. Kalau di Google kan tinggal ketik aja manfaat kelor gitu kan udah, segombreng lah. Kamu mau pinter dalam waktu setengah jam kan juga udah kan, sebutin khasiat manfaatnya gitu. Oke, kamu orang agroekologi ya? Agroteknologi. Kalau agroekologi itu FAU, desa itu domainnya domain agroekologi yang gerakin. Nah kalau bedanya ilmu yang dari Odesa dengan ilmu yang di kampus kamu di UIN apa? Secara garis besarnya? Kalau misalnya di perkuliahan kan pasti lebih berfokusnya ke teori ya Pak. Kalau misalnya di desa kan lebih ke prakteknya langsung gitu. Jadi kita paling taunya secara teori aja, misalnya tentang apa ya, misalnya dari satu tanaman tahu lebih ke jaringannya atau apanya gitu. Sedangkan kan kalau di sini kita langsung praktek nanam budidayanya gitu. Kayak gitu sih Pak, lebih dominan teori daripada praktek. Nah kita itu teori ya wajib. Itu hakim aku marah-marahi kemarin. Motret kan jegrek nggak pernah mau teori. Ya motretnya bagus aja, tapi untuk beberapa hal kalau nggak pakai teori juga ini apa sih? Nah, kalau ngerti teori apa metering, ngerti speed, terus manualnya juga canggih walaupun nggak harus dipakai, itu kan ada teorinya ya. Kalau motret itu sama kayak di pertanian, kamu tetap harus praktik dulu. Tapi petani ini, itu petani itu tukang praktik, tapi sering tidak disertai ilmu pengetahuan, apalagi pengetahuan yang baru. Akibatnya apa? Pengalaman, pinter, numpuk kepinteran teman satu alur. Sejak 40 tahun jadi petani ya pinternya nyangkul sama nanam itu saja. Nah tapi begitu dikasih wawasan, teori gizi, dapat gizi apa yang dimakan, nanam pepaya, sampingnya ada kelor. Ini kan teori sebenarnya, teori saya. Katakanlah bagaimana petani yang miskin itu, coba bayangin petani itu diperas keringatnya, tenaganya, fisiknya. Petani itu kalau kerjanya kayak atlet ya, tahu sendiri kamu kalau atlet itu bagaimana menjaga kesehatan kan, termasuk gizinya apa. Nah petani kita makanya karbohidratnya full, oke, singkong, beras dominan. Lauknya apa gizinya? Kadang-kadang telur aja enggak.
tapi ikan asin. Nah kan udah nggak seimbang. Makan sayur juga nggak tertib, apalagi makan ini. Nah, saya mikir di bukit-bukit ini, oh, pada keropos tulang petani kan. Tanya, Pak umurnya berapa? 37. Aku pikir ini 59 tapi 37 kan. Ya karena kerja fisik yang sedemikian minta waktu, apa kehidupannya terus kurang gizi ya. Maka nanam jeruk supaya apa? Metik setengah matang aja kalau haus di kebun jadi enak ya. Ini nggak terlalu enak kalau kita makan di sini apalagi hujan-hujan. Coba gitu kayak ini kan kalau apa? Pas praktikum sekolah tani di atas siang-siang itu jeruk kecut aja enak kan? Enak. Kenapa nggak bayar? Satu. Yang kedua, lagi panas-panasnya, makannya bisa 4-5. Kita nggak enak kalau makan misal di hotel atau di kota, ya jeruk biasa aja. Begitu di kebun berbeda. Ini pepaya ini. Petani-petani itu setengah matang aja kalau di kebun kadang kan enak. Wah, jeruk gua banyak sekali yang dimakan. Nah, ini cara kita memberikan gizi ke petani. Karena kalau nggak dibegitukan, kualitas orang Indonesia itu terburuk. Masa yang makan buah itu siapa sih? Kebanyakan itu kan kalau kamu lihat di pedagang pinggir jalan atau di supermarket, tapi kan orang yang mapan, orang yang berkelas, yang bahkan kalau yang naik motor itu aku jarang lihat beli buah-buahan borong. Nah artinya orang miskin itu kan butuh gizi, tapi yang terpenuhi gizinya bahkan berlebihan kan orang-orang mampu yang bergaji-gaji. Berapa juta, kalau petani kan di bawah 2 juta penghasilannya, 1 jutaan malah 600 ribuan kan kalau buruh tani miskin. Itu kan susah makan ini. Padahal ini kan mestinya ya kalau nggak tiap hari ya seminggu 3 kali atau ini sekali terus tambah apa buah-buahan kita itu yang lain kan banyak sekarang. Mestinya kan rutin. Nah, saya dan pengurus-pengurus desa itu pengen menghadirkan suatu kehidupan pola baru di mana petani itu bayar nanam buah supaya dimakan, nggak harus semuanya dijual. Karena kalau kamu nanti jadi pegawai dapat gaji, ujungnya kan juga buat beli makanan kan, salah satunya kan beli buah. Nah kalau agak miskin ya nggak kuat beli buah, yang penting beras. Nah kalau kaya anggur dibeli, ini dibeli kan pasti logikanya. Nah sekarang bagaimana tanpa menunggu kaya tapi petani bergizi? Caranya nanam sendiri. Dan itu terbukti, itu Hakim sama siapa Fadil sekarang lagi gerakin orang nanam jeruk tapi di pekarangannya 10 pohon. Yang RW sana yang di Cikawari kita bagiin bibit pepaya. Ini Roni lagi nyemai pepaya, nanti kamu ke Cikawari yang bukit itu persemaiannya pepaya, nunggu sekitar 2 bulan lagi kita tanami di bukit-bukit. Nah dari situ nanti kan petani pada masuk. Nah ini harus dengan pemberdayaan. Nanti kamu kalau di sekolah terus teori sampai S3, S-teler, kamu nggak bisa mengubah masyarakat. Ilmu itu benar yang tadi saya bilang, praktek aja tanpa pernah mendengar teori, wawasan nggak bagus kan. Makanya kalau teori saja nggak pernah mendarat kayak gitu, kapan masyarakatnya berubah? Padahal ilmunya sederhana yang dibutuhkan petani. Nah, saya nggak ngerti agroekologi, nggak ngerti ekologi, tapi ya belajar sendiri. Nggak usah jadi pakar ekologi, yang penting itu bisa jadi pakar menggerakkan masyarakat. Nah, masyarakat mau bergerak, pendekatannya bagaimana, komunikasi ya harus bagus, terus ya cakap, mengusahakan bantuan modalnya, jangan hanya ngomong-ngomong tapi nanti bibitnya di mana nggak nyediain. Habis itu kalau mereka berkeluh kesah, Pak pupuk kurang ya selesaikan, tapi yang nggak harus dibantu pupuk juga, diajari juga petani memanfaatkan kompos-kompos di situ. Kalau kita semua bantu kan bangkrut nanti. Kita kasih bibitnya ya nggak boleh pupuknya. Kalau kasih pupuknya oke, dia asal punya bibit, nanti ya kita kasih pupuk. Kalau bantu ya jangan semuanya, tapi yang bisa mengikuti.
Nah sekarang kan sudah fakta itu, Haifa kemarin sama Hasna kan di panen jeruk kebun Pak Sarip. Iya. Itu yang nanam Hanjeli nanti ditengok loh, yang siapa yang belum ikut kegiatan yang di Pak Sarip yang kebun Hanjeli kan sudah tinggi-tinggi sekarang Hanjelinya. Oh, yang waktu itu ditanam, Pak. Nanti kalau bulan Juni pertengahan kita ke sana nanti kita manen itu Hanjeli. Nah Hanjelinya dibikin bubur, kalau Hanjeli kan nggak bisa langsung dimakan. Nanti harus ada tanamannya itu, kalau gerakin petani itu jangan yang ribet-ribet diolah semuanya, harus ada yang pokoknya selevel kemampuan beo atau burung gitu lah. Codot, langsung makan dari pohon gitu. Nah ini kan mentah-mentah juga enak. Satu lagi. Oh, berarti ini ya kalau misalnya dikasih bibit Hanjeli gini, pengolahannya ada pengarahan juga untuk petani? Ya ada di situ, sama jajang. Nanti ini kan ditanam petani, setelah panen disetorin ke sini. Bahkan kalau khusus Hanjeli karena petani nggak bisa ngolah dan nggak bisa jual, dibeli semua sama jajang di Tauci, tanaman obat kimia. Nah kelompok yang wirausaha pertanian yang kita dirikan, Yayasan Desa juga sifatnya kewirausahaan untuk menampungi hasil-hasil panen dari para petani. Kalau mereka kelimpahan panen ini juga nanti kita tampung lewat mesin organisasi ini. Nah kamu kan orang agroteknologi harus ngolah pasca panen. Tapi kalau kayak gini mah kita mau nanam 1 juta pohon pun di sekecamatan kita sebarin, kayaknya nggak perlu ditampung. Ini kalau banyak bergelantungan di desa-desa itu, nanti itu pengojek aja ngambil sambil dijual lagi. Jadi pasar itu bergerak sendiri. Makanya kamu jangan takut ya kalau memberdayakan masyarakat itu. Terus nanti kalau kita sudah nganu petani gimana marketingnya jualin, aku nggak pernah berpikir dan nggak perlu, karena sudah laku sendiri. Kalau cuma jual pepaya itu Ron, kalau kamu besok nanam pepaya 5.000 di petani kamu, perlu nggak nanti kita ngurusi penampungan pepayanya? Ya kalau bisa masarin sendiri aja. Nah itu kan, ya mau masarin sendiri kan. Artinya dia sendiri bisa, nggak usah sama saya. Roni itu tinggal disuruh, gampang kalau ada 1 truk tinggal diangkut. Nggak usah ngerepoti yayasan yang. Jadi kita nggak dikejar-kejar sama petani, Pak pemasarannya gimana? Jual sendiri aja udah mikir. Dia kan tukang ojek ya. Nanti kalau siang kan kerja di ladang, nanti sore ngojek atau sebaliknya kan gitu. Tapi kalau dapat 5 karung pepaya kan gampang ya Ron, tinggal diangkut. Iya. Bawa aja ke warung-warung, kalau titipin juga laku. Besok tinggal diambil duitnya. Jadi nggak usah pusing, nggak usah takut soal marketing kalau pemberdayaan. Yang penting jalan. Apalagi cuman 5 pohon, malah dimakan sendiri. Habis. Buat pakan sapi aja daunnya kurang. Kalau 5 pohon pagi sama sore juga habis dimakan. Codot. Nah kita teori ayo memberi makan bergizi itu caranya kan lucu. Kalau kamu beli pepaya di pinggir jalan terus bagian ke petani pepayanya, kasih dong benihnya. Petani ada yang nyemai setelah jadi bibit segini dibagiin, setelah itu makan bareng. Top kalau kayak gini. Dan ini jalan ribuan orang, mau jutaan juga ada yang petaninya yang mau. Cuman kan bibitnya kurang. Terus sampai sana Cilengkrang 3 kecamatan, kalau kamu mau ke sana bawa bibit nanti kasih ke petani. Nah nanti kamu pesen saya kalau gerakan di masyarakat nanti kalau sudah lulus terus udah di rumah udah bisa aktualisasi sosial, kiprah sosial itu jangan mau kalau kegiatan amal itu hanya bagi-bagi duit saja gitu. Iya kalau ada duitnya, udah sedikit duitnya nggak pernah jalan. Lebih baik serius ya ngerti tani. Makanya Rafika harus praktek di desa nanti nyemai benih itu. Nanti kan tantangan kamu kalau pemberdayaan masyarakat ya ngajari juga. Tapi pertanian itu asal di desa-desa sebenarnya nggak usah semua diajar. Aku aja nggak perlu ngajari petani. Sebab Ujang, Roni, Mang Toha, apa-apa udah pinter. Kalau sekedar nyemai pepaya itu udahlah. Kalau belum pernah banget kita kenali,
nonton YouTube aja bareng ini begini, oh bisa. Nah itu karena mereka sudah punya pengalaman, tapi kan mereka nggak punya wawasan ya tadi. Teori dan praktek tali 3 uang, mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kanan kiri kalau yang satu digeraknya gini, puseknya nggak laku uangmu. Jadi ilmu dan amal harus dijalankan bareng.